Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mandara Dina Agni, saya mahasiswa PPG Universitas Muhammadiyah Surakarta, akan mempresentasikan ujian akhir semester pada materi pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Hal pertama yang akan saya bahas yaitu konsep teori belajar. Di sini saya menerapkan 3 teori belajar yaitu teori behaviorisme, yang kedua sosial kognitivisme, dan yang ketiga konstruktivisme. Pada teori behaviorisme, menurut Ivan Petrovich Pavlov, belajar dalam pendekatan behaviorisme tidak terlepas dari stimulus yang sudah dibuat oleh guru agar siswa mampu mengulangi atau berperilaku sesuai dengan yang diharapkan guru. Penerapan pada pembelajarannya yaitu saat guru melihat ada kesalahan baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera memperbaikinya. Yang kedua yaitu teori sosial kognitivisme atau sosial kognitif. Menurut Albert Bandura, pada menerapkan teori belajar kognitif, seorang guru perlu fokus pada proses berpikir siswa dan memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif mereka. Libatkan siswa dalam berbagai kegiatan seperti memberikan waktu bagi mereka untuk bertanya, kesempatan untuk membuat kesalahan dan memperbaikinya berdasarkan hasil pengamatan, serta merefleksikan diri agar dapat membantu mereka dalam memahami proses mental. Nah, ada 3 penerapan pembelajaran berdasarkan teori sosial kognitivisme. Yang pertama, mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan ajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Jadi seperti kayak diskusi teman sejawat ya. Nah, yang kedua, membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis. Jadi siswa diberikan suatu masalah atau suatu problem, kemudian siswa diminta untuk berpikir kritis akan problem yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, minta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Jadi, kita harus memotivasi mereka untuk berani mengungkapkan pendapat mereka. Jangan takut, seperti itu. Untuk teori yang ketiga, yaitu teori belajar konstruktivisme Vygotsky. Vygotsky menekankan pentingnya peran interaksi sosial bagi perkembangan belajar seseorang. Pemikiran Vygotsky yang sangat berarti dalam konsep pendidikan salah satunya adalah Zone of Proximal Development atau ZPD, atau pada bahasa Indonesia itu zona perkembangan proksimal. Zone atau zona yang dimaksud di sini bisa diartikan sebagai seorang anak yang tidak dapat melakukan sesuatu sendiri, tetapi memerlukan bantuan kelompok atau orang dewasa. CPD dipercaya sebagai salah satu langkah untuk membangun suasana belajar yang efektif. Ide dasar lain dari teori belajar Vygotsky adalah scaffolding. Nah, scaffolding memiliki arti yaitu memberikan dukungan atau bantuan kepada seorang anak yang sedang pada awal belajar. Kemudian, sedikit demi sedikit kita mengurangi dukungan atau bantuan yang kita berikan setelah anak mampu memecahkan masalah dari tugas yang dihadapinya. Ada 5 cara guru untuk menerapkan saat pembelajaran menurut teori konstruktivisme. Yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar dengan menghargai gagasan atau pemikiran siswa serta mendorong siswa berpikir mandiri. Berarti guru telah membantu siswa menemukan identitas intelektual mereka. Jadi kita sebagai guru harus memotivasi siswa untuk berani mengungkapkan pendapat mereka. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. Yang ketiga, mendorong siswa berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking. Seperti kita memberikan tugas kemudian siswa diminta untuk menganalisisnya. Yang keempat, siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan siswa lainnya, seperti umpan balik. Yang kelima, siswa terlibat dalam
pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Jadi di sini siswa juga diajak untuk mengungkapkan pengalaman yang telah terjadi terkait tentang topik yang kita pelajari. Selanjutnya, yaitu teori perkembangan sosial. Teori perkembangan sosial di sini saya hanya mengambil satu teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Piaget menegaskan bahwa pada dasarnya anak-anak selalu merasa ingin tahu dan berusaha memahami dunia yang ada di sekitar kita. Mereka tumbuh dan memperoleh bahasa yang lebih banyak, memiliki kapasitas memori, memiliki representasi mental yang rumit dan abstrak mengenai dunia. Tahap perkembangan ini merupakan motivasi mereka untuk menyelidiki dan membangun kejelasan mengenai teori tersebut. Perspektif konstruktivistis kognitif merupakan dasar pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Piaget mengemukakan bahwa seorang pelajar dapat terlibat dalam memperoleh informasi dan membangun pengetahuannya sendiri. Selanjutnya yaitu teori pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi seperti yang kita tahu yaitu pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik. Guru memfasilitasi peserta didik sesuai kebutuhannya karena setiap peserta didik mempunyai karakteristik yang beragam sehingga tidak bisa diperlakukan dengan treatment yang sama. Dalam menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi memerlukan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik. Menurut Tomlinson 2001, ada 3 cara untuk memetakan kebutuhan belajar peserta didik. Yang pertama, kesiapan belajar readiness, yang kedua, minat, dan yang ketiga, profil belajar peserta didik. Pada pembelajaran ini, guru menerapkan pemetaan berdasarkan minat peserta didik. Mengapa? Karena lebih untuk membantu peserta didik menyadari bahwa ada kecocokan antara gambar yang disajikan yang diberikan oleh guru. Meminta peserta didik untuk mendemonstrasikan pemahaman dengan menulis konteks yang sederhana sesuai gambar yang dipilih. Selanjutnya kita masuk pada modul ajar. Capaian pembelajaran pada modul ajar yang saya buat yaitu ada 3. Yang pertama, setelah diberikan konteks, peserta didik mampu membaca konteks dengan benar sesuai pelafalan. Yang kedua, peserta didik diberikan konteks, setelah itu peserta didik mampu menganalisis fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan dengan tepat. Yang ketiga, setelah menganalisis, peserta didik mampu membuat teks sederhana sesuai pengalaman pribadi masing-masing selama berlibur. Selanjutnya yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan saya ada 2 kegiatan. Yang pertama kegiatan awal hanya untuk awalan guru menyapa peserta didik dan juga guru mengecek kehadiran dan guru menanyakan kabar peserta didik. Untuk yang kegiatan yang kedua, apersepsi, yaitu peserta didik diberikan pertanyaan pemantik, di mana peserta didik diminta untuk merespon pertanyaan tersebut. Pada langkah ini atau pada tahap ini bisa dilihat bahwa terdapat diferensiasi konstruktivisme di mana guru memberikan pertanyaan terbuka dan siswa diberikan untuk merespon, diberikan kesempatan untuk merespon, seperti itu. Pada kegiatan atau pada langkah selanjutnya yaitu langkah inti, terdapat 4 sintak di mana karena saya menerapkan metode problem based learning yang tahap pertama yaitu orientasi peserta didik terhadap masalah. Peserta didik diberikan PPT untuk dijelaskan berkaitan dengan topik. Kemudian peserta didik ditampilkan konteks dan kemudian peserta didik diminta untuk membaca secara bergantian, di mana guru akan melihat peserta didik mana yang memiliki pelafalan yang baik dan yang tidak. Dan apabila melihat peserta didik membaca dengan pelafalan yang kurang benar, guru langsung membenarkannya, supaya peserta didik langsung membenarkan pelafalannya. Hal itu terlihat di sini berdasarkan teori behaviorisme, di mana ketika guru melihat kesalahan peserta didik, guru membenarkannya, seperti itu. Pada tahap kedua, mengorganisasi peserta didik di sini ditampilkan 4 gambar di mana berhubungan dengan topik, yaitu rekonteks di mana kita berlibur ke suatu tempat. Nah, di situ ada zoo, mountain, beach, dan temple. Peserta didik diminta untuk memilih gambar sesuai minat, kemudian berkelompok menjadi satu.
tugas peserta didik di sini yaitu membuat personal recontext yang sederhana berdasarkan gambar yang dipilihnya. Kemudian peserta didik mendiskusikan pengalaman pribadi tersebut antar anggota kelompok. Tahap ketiga, yaitu peserta didik berkonsultasi dengan guru dan juga guru memberikan scaffolding kepada peserta didik. Nah, di sini kita melihat bahwa terdapat teori konstruktivisme. Oke, pada tahap ini peserta didik diminta untuk berpikir kritis di mana juga terdapat sosial kognitif dan juga teori perkembangannya yaitu teori perkembangan kognitif. Di sini peserta didik diminta untuk berpikir kritis akan instruksi yang diberikan guru. Seperti itu. Pada tahap yang keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik bertukar pendapat mengenai pemahaman kosakata antar anggota pada satu kelompok tersebut. Jadi, peserta didik di setiap kelompok diminta untuk membuat personal recount masing-masing. Jadi, bukan satu kelompok membuat satu recount, tidak seperti itu. Jadi guna untuk kelompok ini hanya untuk pertukaran ilmu atau pemahaman antar teman, antar anggota kelompok mengenai topik yang dipilih atau gambar yang dipilih sesuai minat mereka. Seperti itu. Dan kemudian Mas Tadidi mempresentasikan hasil kerjanya. Dan pastinya guru memberikan apresiasi setelah peserta didik mempresentasikan hasil karyanya. Selanjutnya yaitu pada langkah penutup. Pada langkah penutup terdapat menganalisis dan mengevaluasi proses. Nah, di sini tuh guru dan peserta didik merefleksikan pembelajaran yang telah dilakukannya. Seperti itu. Kemudian yaitu konsep assessment di sini yaitu berupa lembar kerja peserta didik. Di sini terdapat nama, name of group, terus date, grade, dan di sini sudah terdapat 4 gambar yang telah diberikan guru. Kemudian siswa atau peserta didik memilih gambar yang diminati dan menulis rekontes berdasarkan gambar yang dipilih. Konsep pengukurannya atau penilaiannya yaitu ada dua, yaitu writing score dan speaking score. Untuk writing score, kenapa? Karena mereka diminta untuk membuat rekonteks yang sederhana. Nah, aspek yang dinilai yaitu akuransi, ketepatan isi dengan tema, yang kedua sentence structure atau struktur kalimat, yang ketiga koherensi atau keterkaitan antar kalimat, yang keempat vocabulary atau kosakata, yang kelima punctuation atau tanda baca pada tulisan tersebut. Selanjutnya yaitu speaking score. Di sini terdapat 5 aspek juga yaitu yang pertama fluency atau kelancaran saat mempresentasikan hasil karya, yang kedua pronunciation atau pelafalan, yang ketiga akurasi atau ketepatan, clarity yang keempat yaitu kejelasan, yang kelima performance scale. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai materi ujian akhir semester pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.